Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, selamat malam, shalom. Kita berjumpa lagi lewat renungan malam saat ini dari Jemaat Satria Kasih. Dan kita patut bersyukur kehadirat Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dalam ibadah renungan malam saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rita Indrawati. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam keberadaan hidup kami. Secara khusus kami bersyukur kepadamu Tuhan, sepanjang hari yang telah kami lewati, kami diperkenankan oleh Tuhan melakukan aktivitas kami. Kiranya apa yang telah kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, terlebih lagi boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, dalam acara renungan malam ini, kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menolong menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan boleh mengambil tempat di dalam hati kami dan boleh kami jadikan sebagai penuntun di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai sebagai alat-Mu supaya firman-Mu yang disampaikan boleh menguatkan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, luar biasa kemurahan Tuhan, cinta kasih-Nya untuk kita sekalian, dan kita boleh bersyukur, berterima kasih kepadanya. Saudara, bagian firman Tuhan yang menarik sekali untuk kita lihat pada kesempatan ini dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Saudara, ada seorang ayah yang datang menjemput anaknya. Ketika ia datang menjemput anaknya di sekolah, ia menunggu anaknya. Dan ia melihat anaknya sudah berada di situ. Anaknya ini menunggu ayahnya. Ketika anak ini menunggu, dia sibuk membuat banyak hal, ke sana kemari, dan kemudian ia terus melakukan kesibukan itu sendiri. Ayahnya memperhatikan, 15 menit dia memperhatikan gerakan anaknya. Ternyata dia hanya sibuk dengan keadaannya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, lalu kemudian setelah lewat
15 menit dia datang mendekati anaknya dan membunyikan klason. Anaknya melihat ayah datang. Lalu kemudian dia mengambil tasnya dan naik ke mobil. Lalu ia katakan, "Ayah, kenapa lama baru menjemput saya?" Ayahnya katakan, "Ayah dari tadi berada di sini." "Oh ya?" Saudaraku yang kekasih, kadangkala kita seperti anak kecil ini. Ya, kita sibuk dengan segala keadaan kita masing-masing tanpa kita memperhatikan bahwa ada Tuhan di situ. Bahwa ada Tuhan yang bersama dalam seluruh kesibukan kita. Kita tidak peduli kehadirannya, kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Nah, bagian firman Tuhan ini menarik, saudara-saudara. Di sini hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kita mau lihat dari bagian firman Tuhan ini? Saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah bicara tentang waktu, kairos. Waktu Tuhan, saudara-saudara, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara-saudara, waktu Tuhan akan terjadi. Dia akan datang kali kedua, dia akan menemui kita. Nah, kalau Tuhan akan datang, saudara-saudara, apa yang mesti kita buat? Kadangkala kan kita hanya sibuk dengan diri kita. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan permainan-permainan kita, sibuk dengan segala yang kita pikirkan untuk menyenangkan hati kita. Kita tidak memikirkan pada saatnya nanti Tuhan akan datang. Nah, dalam kesibukan kita melupakan semuanya itu, saudara-saudara. Padahal di sini kita diingatkan bahwa mestinya kita ini harus mempersiapkan diri dengan baik, karena waktu Tuhan itu pasti akan datang. Jadi saya mau katakan di sini, waktu Tuhan akan datang, karena itu persiapkan diri kita. Hal yang kedua yang kita mau lihat dari bagian sini, saudara-saudara, bahwa kesiapan kita menyambut kehadiran Tuhan itu kita harus fokus. Karena itu di sini dikatakan mesti berjaga-jaga. Saudara mesti berjaga-jaga. Ini pesan yang sangat penting dari kata berjaga-jaga, bahwa saudara-saudara kita diajak bersama-sama sungguh-sungguh menjaga seluruh kehidupan kita. Jangan sampai saudara-saudara kita terlena, lalu kemudian kita menikmati saja kebahagiaan kita sendiri. Atau dalam Alkitab dikatakan kita menikmati kesenangan dunia ini, kita kemudian merasakan bahwa ya dunia ini milik saya, hidup ini hanya sementara milik saya, karena itu mari kita bersenang-senang. Tidak, hati-hati, berjaga-jaga. Ingat saudara-saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan melupakan apa yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berhati-hati, berjaga-jaga, maka kita menjaga kehidupan kita ini. Kita fokus pada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita bekerja dengan tetap mengingat Tuhan, kita beraktivitas mengingat Tuhan, kita dalam seluruh keberadaan kita tetap mengingat Tuhan. Maka itu berarti ketika dia datang kita sudah katakan, saya siap Tuhan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, di sini kita diingatkan bahwa untuk berjaga-jaga itu tidak mudah. Tidak mudah saudara-saudara. Ada banyak tantangan kita, ada banyak pergumulan kita. Ada banyak yang seringkali menggerogoti iman kita. Mau sakit, mau penderitaan, mau kesusahan, mau rasa iri, itu semua kadangkala menggoda kita supaya kita tidak memberikan ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati saudara-saudara. Namun bahwa di dalam setiap tantangan dan persoalan yang kita rasakan, di sini juga ada jaminan yang Tuhan ingatkan. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Di mana kita mau lihat? Saya mau katakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dia katakan begini. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan meneguhkan kita sampai kesudahannya, sehingga ketika Tuhan datang kita tidak bercacat. Wah, ini luar biasa, jaminan yang sangat indah yang Tuhan berikan bagi kita.
Karena itu saudara-saudaraku, di minggu Advent yang pertama, di minggu di mana kita menanti kedatangan Tuhan, mari kita selalu berjaga-jaga, fokuskan hidup kita pada Tuhan, lihat kasih Tuhan yang luar biasa, dan kemudian percayalah di dalam segala hal Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita. Selamat menikmati kehidupan ini. Yakinlah ketika kita berjaga-jaga, ketika kita mempersiapkan diri menyambut Dia, maka ketika Dia datang, kita akan bersama dengannya dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kemurahan dan kasih-Mu yang begitu indah bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, ada suasana di mana kami menikmati masa Advent pertama ini. Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu melalui refleksi malam ini, bahwa kami harus memahami dan mengerti ada waktu di mana satu kelak Tuhan akan datang menemui kami. Karena itu kami harus berjaga-jaga, dan di dalam berjaga-jaga ini Tuhan, kami tahu banyak pergumulan dan tantangan, tapi Tuhan memberi jaminan kepastian bagi kami sehingga kami akan kuat menghadapi semuanya ini dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan kasihi kami semua, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berkati kami. Biarlah kami semua selalu bertumbuh dalam iman yang kuat, sehingga kami hidup benar-benar di dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam ini. Semua jemaat-Mu Engkau berkati, biar hidup kami tetap kami jalani dengan penuh kasih dalam kekuatan Tuhan, tenang menghadapi dan melewati masa pandemik. Engkau memberkati Tuhan untuk semua pekerjaan kami, harapan-harapan kami ke depan, keluarga kami. Cinta kasih Tuhan biarlah berlaku bagi kami selalu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kuatkan agar pemerintah kami selalu memerintah dengan bijaksana, terutama di dalam menghadapi masa pandemik. Semoga dapat memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan ketenangan, kemampuan bagi kami melewati masa-masa di masa pandemik ini dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, harapan kami, semua kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita sekalian lewat renungan malam yang telah kita ikuti bersama. Selamat malam dan Tuhan memberkati.